Nikmati kisah manis bersama novel romantis dalam cinta Rosalina. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Juga tekan loncengnya. Terima kasih. Sengatan matahari pagi menyentuh kulit Rosalina. Pipinya yang halus dan putih itu menjadi bersemu kemerahan. Seperti biasa, setiap pagi ia berangkat ke sekolah bersama Didit dan Tirta. Setelah mengantarkan kedua anak itu ke sekolah, barulah ia menuju ke sekolahnya sendiri. Sebenarnya pagi itu Rosalina merasa malas untuk datang ke sekolah, sebab cuma sekedar absen dan memperbincangkan acara perpisahan para murid. Namun, bila ia ingat dirinya adalah ketua kelas, ia tak bisa melepaskan tanggung jawabnya. Ia harus hadir setiap ada rapat para murid dengan guru-guru, lebih-lebih saat menjelang pesta perpisahan seperti hari ini. Rosalina berjalan sambil mendekap buku catatannya di dada. Untuk menuju ke sekolah, cukup ditempuh dengan berjalan kaki. Di samping mengirit ongkos, jaraknya juga tidak terlampau jauh dan uang pemberian Bibi Mariani setiap hari ditabungnya. Dia berharap dengan uang tabungannya bisa membantu mewujudkan cita-citanya untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas. Ia merasa kasihan kepada pamannya kalau terlalu berat membiayainya. Apalagi ia tahu pamannya berpenghasilan pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Kesedihan menyusup ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Penyesalan pun menjadi pelengkap kisah hidupnya. Kenapa takdir menghendaki begini? Kata Rosalina dalam hati. Hidupku cuma menjadi beban orang lain. Walaupun paman dan bibi tak pernah mengeluh mencukupi kebutuhan. Lalu, apakah aku harus menggantungkan hidup pada mereka? Tidak, aku harus bekerja untuk membiayai hidupku. Aku tidak boleh terus-menerus begini. Tanpa disadari ia telah tiba di pintu gerbang sekolah. Ia segera membuang lamunannya. Tahun-tahun yang dijalaninya telah mengajarkan untuk tetap tabah menghadapi kenyataan. Ia tidak boleh murung ataupun bersedih jika berada di antara teman-temannya, dan tetap memperlihatkan keceriaan pada masa remajanya, sekalipun hatinya merintih-rintih. "Lina!" panggil Anton yang tiba-tiba muncul dari balik pintu gerbang. Rosalina cukup kaget. "Ah, kamu suka bikin kaget saja," bentak Rosalina sambil menghela napas panjang. Rosalina meneruskan langkahnya dan Anton mengikuti di sampingnya. Murid-murid lainnya saling berbisik melihat Rosalina berjalan dengan Anton menuju kelas. "Kau mau meneruskan kemana?" tanya Anton. "Kalau ada biaya sih ke universitas." "Ya, kita bisa sama-sama." "Itu masih cita-cita loh." "Lantas Mira mau meneruskan kemana?" "Sama seperti cita-citamu." Rosalina menelan air ludahnya yang dirasa pahit, karena nasib tidak seperti Mira gadis itu, tanpa bersusah payah masuk ke universitas karena orang tuanya kaya, sedangkan dirinya apa? Sekali lagi, Rosalina berusaha untuk tidak menyesali nasibnya. Rosalina dan Anton memasuki kelas. Para murid yang ada di dalam kelas itu saling bergerombol menjadi 3 kelompok. Nampaknya mereka sedang asik merencanakan sesuatu. "Nah, itu Lina sudah datang," teriak Ida. "Ada apa nih?" sahut Rosalina mendekati kelompok Ida. Anton ikut nimbrung juga. "Kami punya rencana bagus, Lina, dan kami semua sudah kompak dengan rencana itu," ujar Ida menggebu-gebu. "Rencana apa?" "2 minggu lagi, kami merencanakan pergi bertamasya ke Baturaden." "Apakah rencana itu sudah disetujui oleh kepala sekolah?" "Belum, justru kami sedang menyusun kelompok untuk mengajukan usul ini. Tentunya kau sebagai ketua kelas yang mewakili kami menghadap kepala sekolah." Rosalina diam dan berpikir sejenak. "Bagaimana, kau setuju?" desak Ida. "Setuju aja deh, Lin," Tina menimpali. "Iya dong, tamasya kita ini kan menjelang perpisahan kita," Gatot nyeletuk sambil mencolek lengan Rosalina. Rosalina memukul tangan Gatot yang usil. "Lantas, mengenai biayanya bagaimana?" tanya Rosalina. "Setiap murid dipungut biaya 500.000, dan semua murid di kelas ini setuju. Sudahlah, jangan bertele-tele." "Baik, kalau semua sudah setuju, nanti saya akan menghadap Pak Kandar," ujar Rosalina. "Sekarang saja, tunggu apa lagi?"
Iya deh. Rosalina menaruh bukunya di dalam laci lalu berjalan meninggalkan kelas. Perlu ditemani? Tanya Anton. Tak usah. Tapi Ida, Gatot, dan Tina tidak tinggal diam di kelas. Mereka membuntuti Rosalina menuju ke kantor. Walaupun akhirnya mereka cuma menunggu di luar saja. Sebelum masuk, Rosalina mengetuk pintu kantor. Masuk, suara Pak Kandar dari dalam kantor. Rosalina membuka pintu kantor dan melangkah masuk. Ia duduk di depan Pak Kandar yang sedang sibuk menulis. Rosalina tak tahu apa yang sedang ditulis Pak Kandar. Yang penting ia mau menyampaikan rencana semua murid di kelasnya dan ia tidak peduli kalau Pak Kandar belum mau mengangkat wajahnya dan memperhatikan kehadirannya. Masih tekun menulis pada buku tebal. Ada perlu apa? Tanya Pak Kandar tanpa memandang Rosalina yang duduk di depannya. Semua murid di kelas mengajukan usul untuk bertamasya ke Batu Raden, Pak. Sahut Rosalina lunak, lembut dan merdu kedengarannya. Apa? Suara Pak Kandar bernada terkejut dan lantang. Dia segera mengangkat wajahnya dan memandang Rosalina yang duduk di depannya. Rosalina agak gugup juga mendengar suara Pak Kandar yang lantang itu. Namun, ia berusaha tetap tenang dan perhatian guru-guru yang ada di kantor tertuju padanya. Tapi sikap Pak Kandar segera berubah lunak setelah mengetahui muridnya yang paling cantik duduk di depannya. Ia tersenyum. Oh, kau Rosalina. Apa yang kau katakan tadi? Coba kau ulangi. Minta Pak Kandar sembari senyum-senyum. Kepala sudah botak tapi kelakuan masih kanak-kanak, gerutu Rosalina dalam hati. Dan Rosalina sejak dulu tahu kalau kepala sekolahnya ini memang senang menggoda murid-murid yang cantik. Maklum, meskipun sudah tua, ia masih tetap membujang. Semua murid di kelas kami mengajukan usul untuk mengadakan tamasya ke Batu Raden, Pak. Dalam rangka apa itu? Menjelang perpisahan antara murid dan di kelas 3. Pak Kandar manggut-manggut. Rosalina merasa agak lega melihat anggukan dan senyum Pak Kandar. Soal bayarannya bagaimana? Ditanggung bersama, Pak. Setiap murid dipungut 500.000. Bagus. Lalu kapan rencananya? 2 minggu lagi, Pak. Bapak setuju kan? Pak Kandar tersenyum. Kalau saya pribadi pasti setuju, tapi hal ini harus dirundingkan dengan guru-guru lainnya. Semoga guru-guru lainnya akan setuju, Pak. Kalau tidak, pasti semua murid akan kecewa. Oke, tunggu saja hasil keputusan nanti. Terima kasih, Pak. Rosalina bangkit lalu meninggalkan kantor itu. Pak Kandar masih sempat memperhatikan tubuh Rosalina yang mulai lenyap dari pandangannya. Dia menengguk air ludahnya yang mendadak terasa manis. Di luar kantor, Rosalina disambut teman-temannya. Mereka berduyun-duyun masuk ke dalam kelas bersamaan dengan bel yang berdentang-dentang. Bagaimana, Lin? Tanya Ida tak sabar lagi. Tunggu hasil rapat guru. Jadi, Pak Kandar tidak menyetujui rencana kita? Setelah Anton penasaran. Pada prinsipnya, Pak Kandar setuju, tapi dia harus berunding dengan guru-guru yang lainnya. Para murid sedang duduk di bangku masing-masing saling membicarakan guru-guru. Pokoknya yang dibicarakan mereka hanyalah kejelekan setiap guru, seolah-olah rencana mereka tak akan disetujui oleh semua guru. Hanya Rosalina dan Nana yang duduk tenang di bangku. Kedua gadis itu tidak ambil pusing pada percakapan teman-temannya. Anton sebentar-sebentar memandang Rosalina yang duduk tenang di bangkunya. Diam-diam, sejak setahun berselang, Anton sudah menaruh hati pada gadis itu. Cuma saja Rosalina tidak menampakkan tanda-tanda membalas cintanya. Keadaan kelas yang ribut karena pembicaraan yang saling bersaut-sautan mendadak jadi hening. Pak Kandar masuk ke dalam kelas itu. Semua murid duduk tenang di bangkunya masing-masing dan perhatian mereka tercurah pada Pak Kandar yang berdiri. Apakah benar kalian semua mempunyai rencana ingin bertamasya ke Batu Raden? Tanya Pak Kandar penuh wibawa. Betul, Pak. Serentak semua murid berteriak. Tenang, bentak Pak Kandar. Keadaan kelas jadi hening, hanya ada suara batu kecil.
Setelah para guru merundingkan usul kalian semua, ternyata ucapan Pak Kandar sengaja dihentikan. Dia mengambil sebatang rokok di kantongnya. Semua murid jadi tegang ingin mendengar kelanjutan ucapan Pak Kandar. Tapi Pak Kandar dengan santai malah mengentakkan pantat di kursi. "Ternyata apa, Pak?" celetuk Anton tak sabar lagi. "Saya belum selesai bicara," bentak Pak Kandar. Anton jadi ciut mendengar bentakan Pak Kandar yang terkenal galak itu. Sementara murid yang lainnya berusaha menahan tawa, termasuk Rosalina. Pak Kandar bangkit dari tempat duduknya. Pandangan matanya mengitari semua murid, lalu berhenti ketika sampai pada Rosalina. Rosalina merasa gerah bertemu pandang dengan kepala sekolah yang bermata nakal itu. Ia cepat menundukkan muka. Aktingnya sih boleh, tapi cuma buat nampang saja, gerutu Rosalina dalam hati. Sebab ia tahu betul kelakuan kepala sekolahnya itu. Ia pernah mengajak Rosalina untuk nonton film. Tidak usah ya. Ternyata tidak semudah apa yang kalian bayangkan untuk mengadakan tamasya Batu Raden. Sebab rencana kalian harus pula disetujui oleh orang tua masing-masing. Maka demi menjaga hal-hal yang tidak kami inginkan, setiap murid yang ikut harus menyerahkan surat izin dari orang tuanya masing-masing. Mengerti? "Beres, Pak," serempak semua murid menyahut. Rosalina mengacungkan jari di antara teriakan para murid, dan teriakan itu berhenti pada saat Rosalina bicara. "Jadi pada prinsipnya semua guru-guru setuju kan, Pak?" Setuju, balas Pak Kandar manggut-manggut. Semua murid di dalam kelas itu bersorak gembira. Pak Kandar pun segera berlalu meninggalkan kelas itu. Ida, Tina, Gatot, dan Anton menyerbu Rosalina dan menjabat tangannya sebagai rasa bergembira atas keberhasilan Rosalina mengusulkan rencana mereka.